Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan dialog kita. Tadi kita sudah masih berbincang soal kekerasan terhadap perempuan di ruang publik ya, yang tadi terpotong oleh jeda pariwara. Nah, salah satu yang pengen saya highlight ini adalah kekerasan di ruang publik itu di lingkungan pendidikan, terutama kampus ya Bu. Seperti apa situasinya saat ini? Apakah situasi seperti apa, penindakannya seperti apa, pelaporannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan situasinya seperti ini. Oke. Khusus untuk di kampus saya, tadi saya ketika berkenaan diri saya sampaikan bahwa saya dosen di UIN Fatmawati. Alhamdulillah kami pada hari Jumat kemarin ya, itu ikut serta dalam mensosialisasikan 16 hari tanpa kekerasan tadi, kegiatan dari kementerian itu. Dan beberapa kegiatan juga sudah dilakukan, ada seminar juga terhadap mahasiswa ya untuk mendukung kegiatan 16 hari. Tapi ya jangan 16 hari juga ya. Setelah 16 hari itu juga tetap harus digalakkan. Dan kami juga punya unit sendiri untuk perlindungan terhadap mahasiswa itu. Nah, kenapa sih? Apakah ada gitu kekerasan? Pastinya ada. Cuma permasalahannya kenapa itu sedikit sekali diungkap itu tadi, kekerasan yang terjadi itu kan adalah ada relasi kuasa di situ. Jadi ada dominasi siapa yang berkuasa sehingga yang korban itu tidak berani mengatakan. Siapa yang berkuasa? Bisa jadi kekerasan terjadi antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa takut, nanti nilai saya bagaimana. Tapi kadang-kadang juga mahasiswanya sendiri yang mencari-cari gitu loh. Demi sesuatu, akhirnya rela melakukan sesuatu gitu kan. Nah, itu juga yang trennya terjadi seperti itu. Kemarin sempat saya berbincang dengan dari Polda itu, beberapa mahasiswa banyak yang menjadi kliennya mereka. Melaporkan tentang kasus-kasus kekerasan. Mereka tidak berani mengungkap karena ada relasi kuasa tadi, bahwa pelakunya itu adalah orang yang berkuasa. Ya, dan itu terjadi nyata ya. Mungkin bisa ditambahkan, Bu? Kalau biasanya tuh kalau di saya lebih ke yang saya khawatirkan itu kekerasan lebih ke anak sekolah. Karena kan anak sekolah itu kan mereka anak usia SMA, mereka lagi proses pencarian jati diri tuh. Ya. Mulai mencoba-coba penasaran dengan hal-hal yang baru itu tinggi kan. Nah itu sering terjadi biasanya tuh ada entah dia berpacaran, terus terjadi baik itu kekerasan fisik maupun psikis. Nah tapi di sana saat kita menganut pada sistem perlindungan pidana anak untuk anak ya, maksudnya diberlakukan seperti itu. Tapi kalau untuk dewasa itu biasanya mereka suka sama suka itu sulit untuk pembuktian. Jadi tidak ada perlindungan? Bukan Bu, dia nggak ada pemaksaan kayak gitu kan. Ya, nah sekarang itu kita ada undang-undang terbaru namanya TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Di situ memang poin-poinnya lebih mengedepankan lebih kepada korban, pembelaan korban, maksudnya fokus kepada perempuan, terutama ya karena kan sekarang ini ada kekerasan seksual yang terjadi itu bukan dalam hubungan pernikahan seperti itu kan. Nah itu yang sering jadi masalah sekarang. Apakah ada pembeda mungkin penindakan pidana terhadap yang mahasiswa dan siswa ini? Karena kan mungkin siswa ini kadang belum cukup umur ya untuk dikenakan tindakan pidana seperti itu. Nah iya, kalau untuk anak-anak sendiri kita tetap itu yang saya bilang, kita mengacu kepada sistem peradilan pidana anak seperti itu kan. Tapi kita lihat juga bentuk tindak pidananya seperti apa, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu seberapa parah dan seberapa gennya seperti itu kan. Iya, karena berita-berita sekarang kan luar biasa ya, bahkan anak-anak sekolah dasar pun juga bahkan bisa melecehkan ya. Iya. Nah mungkin saya ingin kembali ke Bu Nelly. Yang men-trigger pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan ini seperti apa sebenarnya penyebab? Kenapa hadir pelaku kekerasan terhadap perempuan ini? Apa penyebabnya? Oke, kalau ditanya faktor penyebab seorang melakukan kekerasan itu yang pertama bisa karena
faktor genetik ya, keturunan ada. Genetik di situ. ya? Tapi Jadi bisa diturunkan? Bisa, karena kita berbicara tentang personality ya, tentang kepribadian. Tapi sedikit ya Mas ya, artinya gitu. Jadi masih balik lagi ke personality kita sendiri, mampukah kita meregulasi diri kita, meregulasi emosi kita ketika kondisi itu datang. Kemudian faktor pengalaman masa lalu. Seseorang yang pernah melihat atau mengalami sendiri kekerasan dalam rumah tangga itu cenderung bisa menjadi pelaku. Baik itu biasanya pelaku kekerasan, pelaku pedofilia, pelaku-pelaku perilaku yang menyimpang itu berdasarkan penelitian kebanyakan karena faktor pengalaman masa lalu. Gitu. Karena merekam, Bu ya? Iya, itu kan apalagi ketika yang dilihat itu masih kecil. Terekam dalam memorinya termasuk homoseksual, perilaku lesbian dan pedofilia LGBT ya, itu juga ada pengalaman masa lalu, tapi juga kalau kayak sekarang transgender ya, nah itu lebih ke biasanya karena pertemanan juga hati-hati. Ya. Kalau Mbak Cece melihat hal ini seperti apa? Kalau saya lihat sih penyebabnya ya itu yang Bu Nelly sampaikan tadi ya. Tapi kalau saya menilai sesuatu itu pasti ada plus minusnya, positif negatifnya kan. Ada yang sesuatu yang anak korban menciptakan, oh saya ini korban loh kayak gitu. Jadi saya kedepannya harus lebih baik dan jangan sampai tercipta lagi korban seperti itu, biasanya seperti itu. Atau dia juga bisa yang Bu Nelly bilang, karena dia mengalami itu dulunya akhirnya dia pun menjadi pelaku. Itu sih, cuma gimana kita mengarahkannya gitu. Ya, jadi tadi ada banyak faktor ya, ada genetik tadi walaupun kecil ya, ada traumatik dan teman-teman yang tambah mungkin satu ini yang faktor ini tadi sosial media. Sosial media. Iya, trigger juga itu. Ya, sesuai perkembangan zaman ya. Ada satu lagi yang mungkin men-trigger kenapa terjadi kekerasan terhadap perempuan, yaitu patriarki. Tapi nanti akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Berendo.